Bajikan Salam Pro Prestasi. Perkenalkan, nama saya Arini Dewi Lestari. Saya merupakan salah satu dosen program Diploma 4 Transportasi Darat di Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) yang berlokasi di Jalan Raya Setu nomor 89 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada bidang pengajaran, saya sebagai dosen di program studi Diploma 4 Transportasi Darat yang mengampu mata kuliah bidang angkutan umum. Pada semester genap, saya mengampu mata kuliah Teknik Analisis Sistem Angkutan Umum, di mana mata kuliah Teknik Analisis Sistem Angkutan Umum ini menjadi mata kuliah prasyarat yang wajib diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi di PTD STTD. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS, yaitu 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah karakteristik dan survei angkutan umum pada semester ganjil atau semester 3 untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah Teknik Analisis Sistem Angkutan Umum itu sendiri, yaitu yang pertama, mengetahui struktur angkutan umum, kemudian yang kedua, mengerti dan memahami analisa kinerja jaringan, kinerja operasional, dan kinerja kepengurusan angkutan umum. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mampu melakukan analisis perankingan baik dari sisi pengguna jasa, operator, maupun dari regulator angkutan umum. Dan yang keempat, mampu menganalisa kebutuhan armada ideal serta mampu menyusun jadwal angkutan umum yang optimal. Yang kelima, mampu merencanakan dan mengevaluasi kinerja jaringan angkutan umum serta dapat memberikan solusi atau rekomendasi yang aplikatif guna meningkatkan kinerja sistem angkutan umum. Pada mata kuliah ini akan disampaikan melalui 14 kali pertemuan. Untuk materi yang akan disampaikan antara lain, pertama, penyampaian silabi dan struktur angkutan umum itu sendiri seperti apa. Kemudian yang kedua, analisa jaringan angkutan umum. Yang ketiga, analisa operasional angkutan umum. Yang keempat, analisa kepengusahaan angkutan umum. Kemudian yang kelima, perankingan dengan menggunakan metode sederhana dari sisi pengguna jasa maupun dari sisi operator. Kemudian yang keenam, ada perankingan dari sisi regulator. Dan yang ketujuh, ada analisa perankingan dengan menggunakan metode proporsional pembobotan dan proporsional pembobotan. Yang kedelapan, analisa penentuan kebutuhan armada ideal. Kemudian yang kesembilan, menyusun penjadwalan angkutan umum. Kesepuluh, latihan menganalisa penentuan kebutuhan armada ideal serta penyusunan timetable yang optimal. Yang ke-11 ada perencanaan jaringan trayek, dan ke-12 ada evaluasi jaringan trayek. Kemudian untuk ke-13 dan 14 ada tugas besar atau tugas kelompok dengan cara mencari permasalahan angkutan umum yang selanjutnya akan dilakukan analisa, kemudian mengevaluasi dan merencanakan jaringan trayek agar lebih optimal dan dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing kelompok. Untuk buku referensi yang akan saya gunakan yaitu buku Public Transport dari George A. Gray. Kemudian ada pedoman teknis angkutan umum. Tentu yang terakhir ada peraturan Menteri Perhubungan tentang standar minimal pelayanan angkutan umum serta beberapa jurnal nasional maupun jurnal internasional. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan dengan pendekatan student center learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa, di mana sebagai dosen saya mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis serta memiliki sikap mandiri dan juga aktif. Metode ini dilakukan dengan cara diskusi ataupun tanya jawab dan memberikan tugas mandiri serta tugas kelompok. Tujuan dari metode pembelajaran ini yaitu agar terciptanya hasil belajar yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, sehingga mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami dan memperoleh materi secara jelas dan juga luas. Sedangkan untuk pelaksanaan praktek akan dilakukan dengan menerapkan metode project based learning. Sebagai contoh, misalnya dalam satu kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok
dan masing-masing kelompok akan mencari kasus terkait topik perencanaan ataupun evaluasi trayek angkutan umum. Kemudian selanjutnya dari studi kasus tersebut akan dilakukan analisis sehingga menghasilkan rekomendasi berupa pemecahan masalah yang aplikatif guna meningkatkan kinerja sistem angkutan umum. Kemudian untuk bobot penilaian saya menggunakan proporsi 60-40, di mana untuk 60% nilai tugas mandiri dan kelompok serta 40%-nya nilai ujian UTS dan juga UAS. Kemudian hasil nilai tersebut akan saya informasikan secara transparan melalui sistem informasi akademik PTD STTD, dan apabila ada nilai taruna-taruna yang masih belum baik, maka akan diberikan remedial atau perbaikan sesuai dengan jadwal ketentuan dari prodi. Baik, berikut akan saya sampaikan video proses pembelajaran mata kuliah Teknik Analisis Sistem Angkutan Umum pada pertemuan ke-10 dengan materi Sistem Penjadwalan Angkutan Umum. Ibu, siap, siap. Rapor kelas 1 bulan 30 kurang 3 ada 27 keterangan 3 sakit siap mengikuti kuliah pagi hari ini. Juga mengawali kuliah kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat, gerak. Selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi ya, sehat semuanya ya. Oke, Oke, tetap semangat ya kita untuk perkuliahan pagi ini ya. Oke, ya baik, sebelum Ibu masuk ke materi kita ya, kita masuk ke pertemuan ke-10. Sebelumnya kita akan coba mengingat kembali materi sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan. Oke, masih ada yang ingat? Kita pada minggu lalu membahas tentang apa? Penentuan jumlah armada. Oke, nah penentuan jumlah armada. Pada saat kita akan menentukan kebutuhan armada, tentu kalian kan harus bisa membedakan antara trayek yang sudah ada dengan trayek yang baru. Nah, sekarang Ibu tanya, pada saat kita akan menentukan kebutuhan armada untuk trayek baru, kira-kira kita butuh data apa saja sih? Butuh data permintaan penemuannya, Bu. Oke, demand potensial ya, bagus ya, demand trik atau demand potensial. Kemudian Panjang perjalanan, Bu. ya, Panjang perjalanan. panjang perjalanan. Oke, kita butuh yang namanya trip length ya. Jadi rata-rata orang melakukan perjalanan per hari. Selain itu, ada lagi yang tahu? jadi transportasi siapa? Oke, ya bagus. Jadi sebelum kita ke tripleng, memang kita harus menentukan dulu jenis kendaraannya ya. Jadi apabila kita sudah menentukan jenis armadanya apa, kemudian kita menentukan panjang perjalanannya, yang terakhir baru kita bisa menghitung kebutuhan armadanya. Oke, kemudian bedanya apa dengan menghitung kebutuhan armada yang sudah ada? Ya, di awal kita tetap butuh yang namanya demand, permintaan. Kemudian bedanya apa? Untuk yang sudah ada kita tidak perlu lagi mencari jenis armadanya karena sudah ada armadanya ya. Tapi yang kita butuhkan apa? Headway-nya, kemudian waktu sirkulasinya berapa, baru nanti kalian bisa menghitung berapa kebutuhannya. Oke, ini masih ingat apa agak-agak lupa nih pertemuan minggu lalu? Ingat ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Oke, baik. Nah, sekarang untuk melanjutkan perkuliahan di minggu lalu, kita akan masuk ke sistem penjadwalan. Di mana sistem penjadwalan ini merupakan tahapan setelah kalian melakukan perhitungan kebutuhan
Ya, jadi pada saat kalian menganalisis demand dan lain sebagainya, kemudian kalian juga menentukan kebutuhan armadanya berapa idealnya. Nah, terakhir dari kendaraan yang sudah kita tahu berapa kebutuhannya, baru kita lanjut ke jadwal. Kita membuat jadwalnya seperti apa. Nah, dalam penjadwalan sendiri itu ada beberapa metode, ya, ada beberapa sistem keberangkatan, ya. Yang pertama ada yang namanya sistem keberangkatan berjadwal. Nah, seperti yang adik-adik sudah tahu, sistem keberangkatan berjadwal tentu apa? Jelas. Jadi sudah ada jadwalnya. Jadi pada saat kita akan melakukan perjalanan, kita sudah tahu kita akan sampai di tujuan pukul berapa. Kemudian ada yang namanya diatur. Nah, diatur di sini misalnya seperti angkutan konvensional gitu. Jadi walaupun dia tidak berjadwal, pada saat dia sudah ditentukan headway-nya per 5 menit misalnya, jadi secara petugas secara fokus akan terus mengawasi. Ya, jadi setelah misalnya kendaraan yang satu keluar dari terminal, 5 menit kemudian akan disusul oleh kendaraan berikutnya. Oke, kemudian yang tidak diatur dan tidak diawasi. Nah, kalau yang tidak diatur tidak diawasi itu angkutan yang memang seperti adik-adik tahu ya, seperti angkot misalnya ya, seperti itu. Nah, itu kan tidak diawasi gitu, kemudian tidak diatur juga ya. Tapi memang banyak kelemahannya dari sistem keberangkatan yang tidak diatur dan tidak diawasi ini, terutama bagi kita sebagai pengguna jasa ya. Tentu kita akan banyak kehilangan waktu gitu, karena waktunya tidak jelas ya. Kemudian yang terakhir nih, berdasarkan panggilan. Nah, ini pasti adik-adik semuanya sudah familiar ya, dan pasti sebagian besar semuanya sering menggunakan ya sistem keberangkatan seperti ini ya. Contohnya apa? Ojek ya, misalnya ojek online atau Grab ya, seperti itu. Jadi pada saat menggunakan sistem keberangkatan ini, kita sebagai pengguna jasa itu lebih fleksibel ya, bisa door-to-door. Oke, dari keempat itu semuanya paham ya, dari beberapa metode sistem keberangkatan. Kemudian kita masuk ke penjadwalan. Nah, penjadwalan itu apa dan seperti apa sih yang dimaksud dengan penjadwalan? Ya, jadi penjadwalan itu sebetulnya kita terfokus kepada dua hal yang harus kita atur ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengatur kendaraannya. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatur awaknya, ya, awak kendaraannya. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita mengatur kendaraan dan juga awaknya, maka kita akan lebih efisien ya, lebih efisien. Efisiennya seperti apa sih? Efisiennya secara kecil jumlah armadanya Bu, namun awak kendaraannya itu independen terjaga. Ya, bagus. Jadi maksud dari mengefisiensikan antara kendaraan dengan awak, di mana kita ya khususnya apalagi dari sisi si operator. Nah, tentu ingin biaya operasionalnya lebih kecil atau rendah gitu ya. Jadi bagaimana caranya mengefisiensikan si kendaraannya, mengefisiensikan si awak kendaraannya, tapi permintaan tetap terpenuhi, terlayani. Oke, untuk sistem penjadwalan ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya. Kita lanjut ke perjalanan yang baik itu seperti apa sih? Ada 3 hal yang harus kalian
kalian ingat ya, pada saat perjadwalan yang baik itu seperti apa, perjalanan yang baik itu seperti apa. Yang pertama kita sebut dengan clockwise headway. Clockwise headway ini contohnya ya, misalnya suatu sistem keberangkatan ya atau sistem penjadwalan angkutan umum dengan cara apa? Jadi pada saat kita akan menggunakan angkutan umum, kita sudah tahu bahwa angkutan yang akan kita gunakan itu jadwalnya tetap. Sebagai contoh misalnya adik-adik yang menggunakan komuter lain, ada yang suka menggunakan KRL? Oke ya. Nah pada saat adik-adik menggunakan KRL, tentu tahu kan misalnya pada saat kita sampai di stasiun Bekasi ini, oh ternyata pukul 10. Nah adik-adik sudah tahu apa namanya clockwise-nya itu misalnya per 10 menit. Nah jadi kalian sudah tahu tanpa harus melihat jadwal, kita sudah tahu pukul 10 lewat 10 pasti ada kereta yang berikutnya yang lewat seperti itu ya. Jadi yang disebut dengan clockwise headway itu interval ya, interval seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi waktu keberangkatan yang biasanya dia per 10 menit, 15 menit ya, atau 30 menit dan lain sebagainya ya, disesuaikan dengan biasanya frekuensinya ya dalam sehari. Nah contohnya seperti itu. Nah ciri-cirinya apa saja sih? Ciri-ciri dari clockwise headway ya, jelas tadi yang Ibu sampaikan bahwa intervalnya tetap. Kemudian yang kedua apa? Mudah diingat. Jadi seperti tadi, apabila saya berada di stasiun Bekasi pukul 10, saya tahu intervalnya per 10 menit. Otomatis 10 menit kemudian kita pasti tahu bahwa akan ada kereta yang datang. Nah itu contohnya clockwise headway ya. Kemudian apa? Konsisten ya. Jadi pasti ada gitu ya. Dalam sehari itu pasti adalah layanannya. Kemudian yang terakhir apa? Mengacu pada waktu jam ya. Jadi namanya juga clockwise ya. Jadi biasanya dia sesuai dengan putaran jam gitu. Jadi per 10 menit, per 15 menit gitu ya. Jadi kita tanpa harus melihat papan informasi, kita sudah tahu nih intervalnya itu misalnya per 10 menit. Nah kita jadi bisa menyesuaikan waktu. Oh berarti saya butuh berapa menit lagi untuk menunggu kereta yang akan datang. Oke, yang ini paham semuanya? Oke, yang kedua ada intertiming. Nah contoh dari intertiming, misalnya Ibu contohnya seperti ini ya. Misalnya ini ada A, kemudian di sini B, di sini misalnya C, di sini D. Nah, jadi intertiming itu apa? Di situ suatu keadaan di mana kita berada pada suatu tempat pemberhentian dilayani oleh dua rute yang tujuannya hampir sama. Contoh misalnya adik-adik posisinya di sini, ya, di sini. Kemudian kalian mau menuju ke titik C, ya. Jadi dia dilayani oleh dua trayek. Nah ini misalnya trayek pertama, trayek 1. Trayek kedua misalnya dia dari sini ke sini, ya ini trayek 2. Nah jadi pada saat posisi kita di sini akan menuju ke sini, kita bisa dilayani oleh dua trayek yang berbeda. Jadi yang disebut intertiming itu bagaimana caranya kita membuat penjadwalan agar trayek 1 dengan trayek 2 itu tidak bentrok, tidak overlapping itu. Jadi tentu di sini apa yang harus dijaga ketat? Headway-nya ya. Jadi jangan sampai tertumpuk di satu titik ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan intertiming. Kemudian yang terakhir ada interlocking. Apa sih interlocking? Ya, interlocking itu hampir sama seperti integrasi
integrasi, ya. Jadi proses di mana misalnya ya adik-adik nih turun dari KRL kereta, kemudian melanjutkan layanan dengan moda apa? Dengan moda apa? Nah, seperti itu. Misalnya contoh nih di sini ya, antar moda antara bis dengan kereta. Pada saat kita turun dari kereta, pada saat itu juga sudah ada feeder gitu. Jadi si feeder ini, ya, dia harus menyesuaikan jadwalnya ke keretanya gitu. Jadi pada saat kita sampai di stasiun, otomatis ada angkutan yang sudah siap gitu ya. Itu contoh integrasi antar moda ya. Kemudian selain itu juga banyak juga seperti misalnya integrasi tiket ya, itu masih masuk juga dari Indo-Booking gitu. Jadi misalnya pada saat kita menggunakan layanan apa? KRL gitu ya, atau MRT, nah secara dengan menggunakan kartu yang sama kita juga bisa menggunakan untuk Transjakarta gitu. Jadi satu kartu untuk semua moda layanan gitu ya. Jadi bisa terintegrasi hanya dengan menggunakan satu kartu, tapi kita bisa menggunakan layanan yang sudah terhubung ya dari integrasi tersebut gitu ya. Oke, dari ketiga ini apa saja tadi? Ada interlocking. Nah, kita masuk ke sini ya. Jadi nanti kita coba membuat jadwal ya. Jadi sebetulnya pada saat kita akan membuat jadwal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa-apa saja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama ada yang namanya rincian perjalanan. Nah, seperti contohnya misalnya pada saat kita berada di terminal, ya. Tentu kan di awal kita pasti melihat rinciannya dulu ya. Ada train apa saja, kemudian rutenya kemana, dan yang terakhir yang penting apa? Jam keberangkatannya ya. Kemudian yang kedua ada headway. Nah, headway ini kan adik-adik semuanya paham ya? Oke, headway ya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat headway apa kita? Tunggu. Ya, silakan. Waktu antar kendaraannya. Oke, waktu antar kendaraan. Ada lagi? Waktu yang dibutuhkan untuk kendaraan berikutnya berangkat setelah kendaraan sebelumnya berangkat. Jadi waktu antaranya antara. Oke, ya bagus. Jadi yang disebut dengan headway adalah waktu antara dari satu moda ke moda lainnya. Jadi dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya gitu ya, intervalnya. Kemudian tadi ada waktu keberangkatan, kemudian ada waktu kedatangannya. Nah, yang penting juga ada yang namanya waktu tempuh dan waktu tunggu atau waktu singgah. Nah, jadi adik-adik masih ingat apa perbedaannya waktu tempuh dengan waktu perjalanan? Ya, apabila kita berbicara terkait waktu tempuh, itu waktu yang dibutuhkan dari titik awal sampai ke titik akhir. Namun, apabila kita berbicara terkait waktu perjalanan, itu waktu tempuh ditambah dengan time ya, gitu ya. Jadi harus bisa membedakan, karena nanti pada saat kita membuat schedule itu berbeda antara waktu tempuh dengan waktu perjalanan. Oke ya, ada yang ditanyakan? Jelas ya. Nah, jadi tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita akan membuat penjadwalan. Nah, setelah itu kita coba untuk latihan penjadwalan ya. Oke, jadi nanti ibu minta ya Taruna maju ke depan satu persatu. Kita coba latihan. Oke, kita lihat di sini. Dia butuh berapa kendaraan? 3 kendaraan. Oke, ini kita
nomor trayek. Oke, kendaraan 1, kendaraan kedua, kendaraan ketiga. Kemudian di sini kita buat apa? Terminal awal. Terus Akhir. terminal Akhir. akhir. Nah, dari terminal akhir kita kan butuh dulu Overtime. overtime ya. Kemudian baru kita kembali lagi ke terminal awal. Oke, di sini kita tahu bahwa berapa itu headway-nya? Headway-nya 12. Headway-nya 12 menit. Misal ya, kita berangkat kendaraan pertama pukul 10.00 misalnya ya. Nah, itu kira-kira kendaraan kedua keluar dari terminal pukul berapa ya? 12. Silakan. Oke. Ya. 10. Kendaraan ketiga 10.24. Oke, bagus. Kemudian apa lagi? Kita butuh apa? Travel. Travel time-nya berapa menit? 14 menit. Nah, apabila pukul 10 sampai di Terminal akhir. terminal akhir pukul 10.14. Oke, kendaraan kedua pukul berapa? Pukul berapa? Kendaraan kedua dan kendaraan ketiga sampai pukul tambah 14 menit. Oke, kendaraan ketiga. Oke, bagus. Good. Terus kita punya apa lagi? Yang terakhir, late. Time-nya berapa menit? 4 menit. Oke. Ada yang bisa jawab lagi? Yo. Layover time-nya dia sampai di tujuan pukul 10.14 tambah layover time jadi 10. Oke. Ya, oke. Kemudian kembali lagi. Travel time-nya berapa tadi? 14 menit. Ada yang mencoba? Coba. Ya. Oke. Ya. Oke, ya bagus. Oke ya, contoh sederhana kalian membuat schedule seperti ini. Ini schedule secara sederhana ya. Jadi dia hanya satu read. Jadi nanti kita harus lihat berapa read sih ya, berapa jam operasinya gitu ya. Nanti disesuaikan. Nah dari sini adik-adik tahu bahwa headway-nya berapa di sini? 12 menit ya. Kemudian di sini waktu perjalanannya berapa? 15 menit. Oke. Nah, dari waktu perjalanan sampai menuju dia kembali lagi ke terminal awal, dia butuh layover time berapa menit? 15 menit. Oke ya, sampai di sini ya. Bisa ya? Jadi simpel ya, pada saat nanti adik-adik diminta untuk menyusun jadwal gitu ya, jadwal angkutan umum, nanti kan semuanya pasti akan apa? Tugas akhir ya. Nah, salah satunya misalnya nanti ada yang mengambil angkutan umum, kemudian di situ diminta untuk membuat jadwal, minimal adik-adik tahu simpelnya seperti apa gitu ya, data-data yang kita butuhkan apa saja gitu pada saat kita akan menyusun jadwal. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau cukup seperti biasa ya, karena sesuai dengan kesepakatan bahwa nilai tugas itu lebih besar daripada nilai ujian. Jadi seperti biasa, setelah materi, setelah pembelajaran kita lanjutkan dengan jadi di sini ibu ada soal, ada tugas. Nanti setiap taruna boleh dikerjakan ya setelah ini ya. Kemudian nanti bisa dikumpulkan di link Google Drive atau di Google Classroom. Oke, berhubung apa namanya adik-adik sudah paham ya
dulu sampai di sini ya. Jangan lupa tugasnya. Oke, mungkin cukup ya. Baik, selanjutnya bisa disiapkan mungkin ketua kelas. Kita berdoa dulu sebelum pertemuan selesai. Menyerahkan, siap, gerak. Kemudian dilaksanakan laporan selesai. Jika mengakhiri kegiatan berbagai ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saat tempat, gerak. Terima kasih. Terima kasih bisa melanjutkan dengan aktivitas yang lain. Oke, terima kasih semuanya ya.